Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nofri Sriwahyuni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, UPT SDN 04 Buo. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidup. Yang kedua, kodrat anak, merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Merdeka batin adalah pendidikan. Merdeka lahir adalah pengajaran. Yang ketiga, berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya pendidikan yang berpihak atau berpusat pada sang murid. Dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya, memberikan cinta kasihnya pada murid. Yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Pendidikanlah yang menuntun dan memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, budi pekerti. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa. Budi, pikiran, kognitif, cipta, perasaan, emosi, rasa, kemauan, kehendak, karsa, pekerti, tenaga, perilaku, karya, bukti, dan raga. Yang keenam, petani atau tukang kebun. Ibarat petani atau tukang kebun sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi. Tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa menjadi apa oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Nah, sekarang ada 3 soal pematik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Soal yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, guru mendominasi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, murid pasif dan motivasi murid rendah. Yang kelima, fokus utama guru adalah kelas yang tenang dan murid memahami materi.
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertama, merubah pemikiran, seperti pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, menghamba pada murid. Lalu merubah perilaku, seperti menuntun murid secara kodratnya, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi siswa meningkat, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, serta kreativitas. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Yang keempat, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang keenam, menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak dengan kodratnya, baik kodrat zaman dan kodrat alam. Yang kedua, menanamkan budi pekerti yang baik dalam setiap pembelajaran pada satuan pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian dan terima kasih. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.